Hey, what's up, Bray? Balik lagi sama gue Adit di channel Capek Nganggur. Dari kemarin kita postingnya di jam-jam yang tidak sama ya. Biasanya kita posting kalau nggak jam 9 jam 10 sore jam 3-an gitu ya. Oke, sekarang kita mau bahas ya. Buat teman-teman semua, sekarang kan kita mau bahas kelebihan dan kelemahan. Tapi sebelum itu kita berdoa bareng-bareng ya, karena kan tahun ini kita masih di masa pandemi. Kemarin alhamdulillah juga vaksin udah disuntikan pertama kali ke Presiden Joko Widodo, kemudian ke beberapa influencer. Semoga vaksin ini bisa membantu kita memulihkan keadaan kita, keadaan perekonomian, keadaan sosial dan lain sebagainya. Selain itu juga kita di awal tahun ini banyak musibah ya, beberapa musibah, entah pesawat jatuh, kemudian cuaca tidak baik, gunung meletus, kemudian banjir bandang. Kita berdoa bersama-sama untuk negara kita, negara Indonesia. Semoga negara kita selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga kita juga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Oke, kita akan bahas ya, gimana sih caranya jawab kelebihan dan kelemahan gitu ya untuk teman-teman yang lagi interview. Nah, cara menjawab kelebihan dan kelemahan ketika teman-teman interview itu sebenarnya harus jujur aja sih, dan kalian harus tahu diri kalian sendiri. Oke, contohnya kita kan interview itu kan gak sekali dua kali ya, sering interview, dan di situ kan kalian belajar banyak hal. Ketika interview entah itu kalian belajar ditanya A, ditanya B, ditanya C, ditanya D kayak gitu. Nah itu juga jadi pembelajaran buat teman-teman. Nah apa sih persiapan kalian sebelum interview untuk berjaga-jaga pertanyaan ini gitu? Pertama kalian kenali dulu ke diri kalian gitu. Jadi ini persiapan sebelum interview ya. Persiapan sebelum interview untuk kalian jaga-jaga ditanya pertanyaan kelebihan dan kelemahan, karena tidak semua interviewer menanya hal itu ya. Oke, yang harus kalian siapkan pertama kali adalah kalian mengenal diri kalian. Kalian harus tahu setidaknya, kalian harus tahu itu setidaknya kelebihan kalian itu 5 hal. Itu apa aja, kemudian kekurangan kalian 5 hal itu apa aja. Jadi kalian udah mempersiapkan ketika ditanya, kalian udah bisa jawab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelebihan dan kelemahan itu tentang profesional kerja ya, bukan tentang apa namanya, yang tidak berkaitan dengan profesional kerja. Contohnya gini, kelebihan dan kelemahannya itu adalah kelebihan kalian pernah juara nyanyi, kalian pernah juara bulu tangkis, kalian pernah juara ini itu. Kemudian kekurangan kalian itu adalah orang yang apa namanya, temperamen, suka marah-marah kalau umpamanya lagi kalah lomba gitu, atau umpamanya kalian itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan emosi. Jangan sih, saran saya jangan. Jadi siapkan jawaban yang berkaitan dengan profesional kerja kalian di perusahaan itu dan posisi itu. Nah contohnya gini, apa namanya, kelebihan kalian nih contohnya ya, kelebihan kalian adalah orang yang tekun, kemudian kalian adalah orang yang terstruktur dalam mengerjakan pekerjaan, kemudian kalian adalah orang yang memiliki plan strategi dalam bekerja yang baik, kemudian menyiapkan pekerjaan untuk esok hari di hari ini, kurang lebih seperti itu. Kemudian kekurangan kalian atau kelemahan kalian sebut saja kalau umpamanya kalian adalah orang yang kurang multitasking dalam dunia pekerjaan, karena kalian adalah orang yang terlalu fokus dalam satu pekerjaan, bisa saja. Kemudian kalian adalah orang yang tidak begitu rapih dalam menyimpan dokumen, itu juga tidak masalah kayak gitu, asalkan semua itu adalah jujur. Oke. Nah kenapa sih interviewer itu jadi 2 hal tadi ya, kalian harus mempersiapkan dan mengenali diri kalian sebelum interview. Kemudian yang kedua adalah menjawabnya yang berkaitan dengan profesional kerja. Nah kenapa sih interviewer itu nanya kelebihan dan kelemahan? Nah tujuannya adalah si interviewer itu biar tahu nih kalian itu emang benar-benar bisa match atau tidak di perusahaan ini. Kalian itu sesuai tidak dengan pekerjaan di perusahaan ini kayak gitu, secara pribadi dan cara kerja kalian gitu. Nah kalian jangan mikir kalau seandainya kalian punya kelemahan, wah saya adalah orang yang kurang teliti dalam mengerjakan sesuatu. Kalian jangan berpikir itu, wah ini gue nggak bakalan keterima nih kalau umpamanya gue jawab kayak gini. Nggak juga, karena setiap pekerjaan itu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah orang seperti apa yang dicari untuk melengkapi itu kayak gitu. Contohnya kayak gini, kalau kalian kurang teliti dalam mengerjakan sesuatu tapi kalian ada orang finance accounting gitu ya, orang auditor, ya pasti nggak bakalan diterima, karena orang finance accounting, orang auditor adalah orang-orang yang dituntut untuk teliti, untuk rapi dalam pekerjaannya, dalam membaca data, menyiapkan data dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu disesuaikan dengan apa namanya, dengan
pekerjaannya gitu. Nah, selain itu juga kalian itu ketika menjawab kelebihan dan kelemahan ya, triks dan tipsnya ketika kalian sudah menjawab tadi kan persiapannya nih, sekarang tips dan triknya itu yang pertama adalah kalian harus jujur. Oke, jujur atas apa yang kalian sebutkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pilih jawaban yang paling benar. Kalau umpamanya kalian adalah orang yang nggak teliti ya bilang kalian nggak teliti gitu. Pokoknya jujur. Kemudian jawab setiap pertanyaan yang diberikan sama si interviewer itu. Jadi kalau umpamanya si interview itu nanya kelebihan dan kelemahan ya kalian jawab kelebihan dan kelemahan kalian itu seperti apa. Jangan menyalahkan orang lain. Oh, saya kurang teliti nih, tapi saya kurang teliti karena partner kerja saya seperti ini. Jangan, oke. Kemudian tunjukkan ketika kalian menyebutkan kelebihan dan kelemahan kalian nih, ditanya nih kelebihan dan kelemahan kalian apa. Nah, ketika kalian menjawab itu kalian harus percaya diri banget, yakin banget atas jawaban kalian, komitmen terhadap jawaban kalian, semangat juga terhadap ketika kalian menjawab pertanyaan itu kemudian rapi dalam menjawabnya, jadi kalian nggak ragu-ragu gitu, nggak ragu-ragu. Oke. Nah, itu adalah tips ketika kalian ditanya kelebihan dan kelemahan. Jadi jangan sampai ketika kalian ditanya kelebihan dan kelemahan kalian menjawab yang tidak berkaitan dengan profesional kerja, tidak berkaitan dengan posisi itu, tidak berkaitan dengan perusahaan itu. Oke, mungkin itu aja tips dari saya buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, yang belum subscribe ke channel Capek Nganggur, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Kemudian like dan share, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kalau gitu selamat pagi, salam capek nganggur karena nganggur itu pasti capek.